Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanizala Yusefa dengan NIM 1910802002060. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kendali cerdas pada sistem tangki air menggunakan logika fusi dari Edward Yazid. Logika fusi merupakan salah satu bentuk soft computing, yaitu sistem komputasi yang lebih mendasarkan pada kemampuan melakukan pemetasan vektor, optimasi, identifikasi, dan kemampuan lainnya. Proses pengendalian akan mengikuti pendekatan secara linguistik. Pendekatan secara linguistik berupa interpretasi manusia tentang tingkat keadaan suatu sistem yang merupakan informasi penting dalam menggambarkan perilaku sistem dan juga jauh lebih mudah untuk diperoleh. Pengendali logika fusi tidak memiliki ketergantungan pada variabel proses kendali sehingga pengendali ini banyak digunakan pada sistem yang memiliki sifat tidak linear dan perilaku dinamik yang berubah terhadap waktu. Namun, dasar-dasar pengetahuan tentang sistem yang akan dikendalikan akan sangat membantu dalam memperoleh prestasi pengendalian yang memadai. Berikut perangkat pengujian sistem. Di sini ada komputer, kartu akuisisi, box berisikan motor amplifier dan power supply, pompa motor, sensor strain gauge, jembatan Wheatstone, strain meter amplifier, katup, tangki, dan reservoir. Di sini adalah blok diagram sistem kendali tangki air. Selanjutnya ada gambar tahapan perancangan pengendali logika fusi. Fusifikasi dapat didefinisikan sebagai pemetaan dari wawasan, masukan terukur, menjadi himpunan fusi pada wawasan tertentu. Besaran masukan harus berada dalam jangkauan semesta dari kurva derajat keanggotaan yang akan menghasilkan nilai antara 0 dan 1. Dari diagram blok pengendalian sistem, yang terlihat variabel masukan bagi pengendali fusi adalah error atau E dan beta error DE yang terbaca oleh sensor beban, sedangkan variabel keluaran adalah tegangan ke pompa tangki. Masukan error atau E didefinisikan sebagai selisih antara tinggi air yang diinginkan dalam bentuk sinyal referensi dengan tinggi air aktual yang terbaca oleh sensor. Harga error positif menunjukkan tinggi air aktual di bawah tinggi muka air referensi dan harga error negatif menunjukkan tinggi air aktual di atas tinggi air referensi. Variabel numerik error ini dipetakan dengan menggunakan gabungan fungsi keanggotaan trapesium dan segitiga menjadi 7 himpunan fusi, yaitu negatif sangat besar NSB, negatif besar NB, negatif kecil NK, 0 Z, positif kecil PK, positif besar PB, positif sangat besar PSB. Himpunan masukan error diperlihatkan pada gambar 4. Laju perubahan error menggambarkan kecenderungan gerakan muka air. Jika beta error positif berarti error cenderung turun, dan jika beta error negatif maka error menaik. Himpunan-himpunan fusi untuk beta error terdiri atas 3 tingkat, yaitu negatif N, 0Z, positif P. Himpunan fusi untuk keluaran pengendali U mempunyai 5 buah himpunan, yaitu 0Z, positif kecil PK, positif menengah PM, positif besar PB, positif sangat besar PSB. Seluruh himpunan fusi keluaran pengendali bernilai positif, disebabkan motor pompa DC yang digunakan hanya mempunyai satu arah putaran, yaitu CW, searah jarum jam. Rentang harga keluaran adalah sebesar 3,5 sampai dengan 8,5 volt. Tekanan 3,5 volt merupakan kondisi motor pompa mulai mengeluarkan debit air, dan 8,5 volt adalah tegangan maksimum yang dikirim ke motor pompa. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan harga-harga masukan error dan beta error yang telah difusifikasi untuk diolah berdasarkan logika-logika yang telah dibangun sehingga menghasilkan suatu keputusan berupa perintah atau tindakan pada aktuator agar pelaksanaan pengendalian yang diinginkan.
Penentuan aturan-aturan ini dibangun melalui suatu penalaran sederhana yang diekstrak dari pengetahuan perancang dalam usaha mencapai ketinggian air yang diinginkan. Untuk memudahkan penyusunan aturan-aturan, maka digunakan matriks keputusan seperti yang terlihat pada tabel. Dengan menggunakan ini, keluaran pengendali dihasilkan berdasarkan aturan jika maka. Tabel konsekuensi adalah matriks dengan 7 kolom, jumlah tingkat keanggotaan error, dan 3 baris, jumlah tingkat keanggotaan beta error. Matriks keputusan diperlihatkan pada tabel berikut. Aturan jika maka diterapkan berdasarkan cara berikut. Misalkan error adalah NP dan beta error adalah P. Maka untuk kasus ini aturannya menjadi jika error adalah negatif besar dan beta error adalah positif, maka U adalah 0. Berdasarkan harga error dan beta error, pada tabel terlihat bahwa pada setiap saat diperoleh satu atau